Oke, kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Injil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Kemudian setelah itu kita akan lompat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Satu dulu kita baca ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, garis bawahi dalam kata kuasa. Kuasa di sini pengertiannya bukan sama seperti di Kisah Para Rasul 1:8. Itu kuasa atau otoritas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja Tuhan atau murid-murid untuk memberitakan Injil. Tapi kata kuasa di dalam ayat ini lebih kepada hak. Haknya sebagai anak. Jadi proses untuk kita menjadi anak, ya, untuk memiliki identitas kita sebagai anak, ya, identitas kita sebagai anak. Kenapa kita disebut sebagai anak? Identitas sebagai anak itu adalah merupakan upaya Allah mengadopsi kita untuk menjadi anak, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, kepada pola Allah yang semula. Kita diadopsi oleh karena kita tidak lagi hidup di dalam pola kerajaan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam pola Allah sebagai Bapa kita, tetapi kita hidup di dalam dosa. Dan dosa itu adalah merupakan pola daripada setan. Nah, setan menginginkan pola yang dia berikan supaya kita menghidupi, dan kita pasti akan dihukum bersama-sama dengan dia. Nah, proses untuk kita bisa menjadi anak, proses yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan memiliki status kita sebagai anak Allah. Bagaimana kita bisa punya hak sebagai anak kalau kita tidak punya identitas kita sebagai anak Allah? Nah, sebagai anak Allah, maka sebagai anak Allah, maka kita punya hak. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka lompat di dalam pasal 3, Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya. Proses yang pertama untuk kita bisa menerima sebuah status sebagai anak Allah, sebagai anak kerajaan, sebagai anak Bapa, yang pertama adalah kita percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Yesus, supaya kita tinggal di dalam Dia. Proses yang kedua adalah setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus. Disinilah status kita, memperoleh status kita sebagai anak Allah yang datang dari sorga ke dalam dunia adalah hanya untuk mengadopsi kita, hanya untuk memindahkan kita dari dosa ke dalam
ke dalam hidupnya. Nah, satu-satunya cara untuk Tuhan atau Allah membebaskan kita dari pola dosa ini, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati oleh karena dosa. Cara satu-satunya Allah adalah mengambil kita keluar. Yesus yang datang mengambil kita dan memindahkan kita ke dalam hidupnya. Karena kita tidak akan selamat kalau kita tidak ada dalam Kristus. Justru kalau kita ada dalam Kristus lewat percaya kita kepada Dia, maka kita yakin bahwa satu kelak kalaupun Tuhan panggil, kita pasti ke surga. Nah, makanya kalau kita tidak ada dalam Kristus, makanya di ayat Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi katakan apa? Barang siapa yang menerima dan percaya kepada Yesus, dia punya otoritas, punya hak, punya kuasa. Kita diberi otoritas. Tidak hanya kita tidak diberi otoritas untuk menerima hak, memiliki hak sebagai anak. Ya, hak sebagai anak adalah kita hidup dari janji-janjinya. Betul? Salah satu janji Allah atau janji Bapa kita adalah apa? Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kita punya hak juga hidup di dalam rumah Bapa. Betul? Kita punya hak untuk hidup di dalam rumah warisan yang kekal, yaitu rumah Bapa, yaitu sorga, itu kerajaan Allah. Ya. Maka firman ini kita belajar bahwa proses untuk kita bisa diadopsi, proses yang pertama adalah kita percaya kepada Yesus. Dan itu adalah cara Allah memindahkan kita daripada pola setan, di mana kita menghidupi dosa itu dalam hidup ini, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada kehancuran. Itu sebabnya Yesus mengadopsi kita supaya kita ada di dalam Dia. Untuk selanjutnya supaya kita punya hak dan memiliki identitas kita sebagai anak, proses yang kedua adalah apa? Kita dilahirkan kembali. Ya. Di ayat 3 dikatakan apa? Kenapa kita dilahirkan kembali? Tidak sekedar kita memiliki identitas kita sebagai anak, tetapi Tuhan Yesus atau Allah mau supaya kita melihat kembali tentang apa? Kerajaannya. Apa yang ada dalam kerajaannya? Bukan sistemnya yang kuat. Apa yang ada dalam kerajaan? Berkat-berkatnya. Apa yang ada dalam kerajaannya? Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kedamaian. Apa yang ada dalam kerajaannya? Kerajaan Bapa. Yesus mau supaya kita bisa melihat apa sih yang ada dalam kerajaan Bapa kita. Ada banyak hal yang Bapa sudah sediakan untuk kita. Dan itulah di ayat 12 di dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahwa kita punya otoritas, kita punya hak yang nanti akan menikmati apa yang ada di dalam kerajaan Bapa kita. Kenapa Tuhan Yesus harus membawa kita dan kita harus ada di dalam bagian hidupnya? Karena itu satu-satunya cara hanya Yesus lakukan itu, Allah lakukan itu. Supaya di dalam Dia kita dilahirkan sebagai anak. Nah, sebagai anak untuk kita bisa menerima hak-hak yang ada dalam kerajaannya. Tentu kita menghidupi pola daripada Bapa kita. Sebagai anak, tentu selain kita punya hak untuk menerimanya, Bapa mengharapkan adalah kita hidupi pola hidup dari Bapa itu. Dan pola hidup daripada Bapa itu ditetapkan di sorga sebagai pola yang dihidupi
oleh para kudus-kudus di surga. Begitupun waktu Adam dan Hawa masih hidup dalam dunia ini, sebelum jatuh dalam dosa, pola yang dihidupi oleh Adam dan Hawa adalah pola yang Bapa miliki. Ya. Sehingga Paulus menggambarkan bahwa pola dalam kerajaan Allah itu 4 hal. Ya, yang pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, kuasa. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa. Ya. Bagaimana kita yang di dunia ini, masih hidup di dunia ini? Kamu punya kuasa untuk apa? Mengusir. Kamu punya kuasa untuk berdoa dan meminta kepada Bapa untuk menerima keberhasilan. Kamu punya kuasa untuk meminta kepada Bapa kita supaya Bapa kita memberi kita apa? Hikmat. Kita punya kuasa untuk berdoa supaya Bapa di sorga untuk menghalau, menghancurkan, menggagalkan setiap musuh-musuh kita. Makanya ada firman Tuhan katakan begini, kalau kita ini anak, maka segala pergumulan masalah kita bukan lagi kita yang berperan, tapi siapa? Bapa kita yang berperan ganti kita. Betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Dia ingin supaya kita bisa melihat kembali apa yang ada dalam kerajaan. Kita punya kuasa untuk menghadirkan apa? Kedamaian atas keluarga kita, atas kota kita. Kita punya kuasa untuk bisa menghadirkan sukacita atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kota ini. Kita punya kuasa untuk menghadirkan kebenaran atas kota ini, atas keluarga ini, atas pribadi kita. Ya, kita punya kuasa. Nah, pola-pola inilah yang akan terlihat oleh dunia di dalam mana? Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terpola dengan Allah, kalau kita benar-benar menghidupi pola Allah, maka orang bisa melihat cara hidup kita adalah cara hidup Bapa. Itulah pola kebenaran. Hidup kita adalah kehidupan yang benar. Cara berpikir kita adalah cara berpikir Bapa di surga. Cara berkata-kata, cara berucap adalah seperti Bapa di surga. Cara mendengar, cara bertindak, cara melangkah seperti Bapa di surga. Kita tidak bertindak dengan gegabah, kita tidak mengeluarkan kata-kata dengan sembrono, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang bisa memberkati orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang bisa menguatkan orang lain. Tindakan kita adalah tindakan yang tidak benar, tapi tindakan kita adalah tindakan yang bijaksana. Tindakan kita adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa kita di sorga. Itu sebabnya setiap kali kita melangkah, kita selalu merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa kita tidak merasakan penyertaan Tuhan? Karena kita melangkah semau-maunya kita. Kita melangkah bukan seturut kehendak Bapa, tapi kehendak kita. Itu sebabnya dalam perjalanan kita akhirnya menjadi orang yang gagal. Kita menjadi orang yang jatuh dalam dosa. Karena kita tidak berjalan. Nah, kalau kita sudah terpola, kita sudah benar-benar seperti yang firman Tuhan katakan, kita sudah dilahirkan kembali dan kita memiliki identitas kita sebagai anak, maka kita tidak sekedar memiliki status, tapi kita sudah terpola dengan Allah. Maka kita menghidupi pola Allah. Kalau kita menghidupi pola Allah atau Bapa kita di surga, maka segala hidup kita ini adalah mencerminkan tentang Bapa kita di surga. Apa yang ada dalam kerajaan?
ayat 5 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu baptisan air? Apa itu baptisan air? Ya, dilahirkan kembali maka kita mengalami yang namanya pertobatan. Baptisan air adalah sebagai tanda pertobatan. Baptisan air membawa kita harus mengalami suatu perubahan, meninggalkan pola kita yang lama dan apa? Kita hidup di dalam kehidupan pola yang Bapak sudah rencanakan di dalam kehidupan kekekalannya. Ya, pertobatan itu mengalami suatu perubahan. Tadinya kata-kata kita kasar, kotor. Sekarang kata-kata kita bisa berubah. Kenapa? Karena setelah kita dilahirkan kembali, Roh Kudus mendiami kita. Dikatakan apa? Kita dibaptis oleh Roh. Roh Kudus mendiami kita. Di sanalah tugas Roh Kudus mengingati kita. Valeri, ini lo salah. Israel, ini lo salah. Mami, ini lo salah. Kamu tadi ngomongnya ini. Di sanalah Roh Kudus mulai memangkas kita. Cara-cara hidup kita yang salah. Cara pola hidup kita yang salah. Di sanalah Roh Kudus mulai menuntun. Dan Roh Kudus mulai membangun pola kehidupan Allah dalam hidup kita. Ya, kita yang tadinya malas berdoa, kita jadi menjadi orang yang menjadi kesukaan berdoa. Kita yang tadinya malas untuk bersekutu dengan firman, akhirnya kita menjadi orang yang doyan dengan firman setiap hari. Kita yang tadinya mungkin malas beribadah, malas menyembah Tuhan, sekarang kita menjadi orang yang berbalik 180 derajat dan mulai menjadikan penyembahan ya sebagai kesukaan kita. Kita mulai merindukan hadirat Tuhan setiap hari sebagai anak lah. Setiap hari kalau gimana sih kalau kalian misalnya ayah tidak ada di rumah, kangen tidak sama ayah? Nah, bagaimana sih kalau kalian setiap hari tidak ada mami, tidak ada ayah di rumah? Apakah kalian hanya diam-diam saja? Pasti apa? Rindu. Aduh, telepon WA, ayah, mami jam berapa pulang, kapan? Demikian juga kita punya kerinduan. Kalau di ayat 3 tadi katakan kita baru melihat. Di ayat 5 dikatakan apa? Kita akan masuk dalam kerajaan. Kita bukan hanya masuk sebagai anggota saja, sebagai keluarga daripada Bapa kita di surga. Tapi kita juga masuk di dalam daftar untuk menerima hak-hak kita sebagai anak. Valeri, jangan tagih-tagih terus ke ayah. So berdoa, Tuhan, Papa, besok saya mau gerak jalan. Kamu berdoa, Tuhan berikan saya uang untuk bisa membeli. Tuhan berikan uang untuk ayah, bisa saya membeli ini. Bukan kamu tagih nanti ayah tidak beli, kamu nangis berguling-guling. Ya, mulai praktek ya. Begitupun Israel ya, praktek. Bahwa ayah dan mami adalah sebagai bapak kalian, sebagai orang tua yang terbaik. Tapi Bapa kita di sorga adalah Bapa yang tidak pernah terbatas. Itu sebabnya Valeri dan Israel harus belajar menggantungkan segala harapan kalian kepada Bapa di sorga. Malah pagi hari ini kita mau belajar bahwa setelah kita percaya dan dilahirkan kembali, kita harus bertobat. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan pola kita yang lama dan menghidupi pola Allah yang baru, yang sudah Allah rancangkan dalam kekekalan. Supaya apa? Supaya kita tidak akan binasa, melainkan kita hidup dalam kerajaan yang menikmati segala berkat-berkatnya. Saya berdoa Israel dan Valeri bisa melakukan dan mengalami ini semua. Kita semua, mari kita praktekkan bagaimana hidup dalam pola
Bapa kita di surga sebagai anak. Nah, orang bisa melihat kita adalah anak-anaknya dari cara hidup kita, dari perilaku kita, dari mentalitas kita, bagaimana di saat kita menghadapi masalah. Israel berdoa bersyukur untuk firman Tuhan ini. Belajar untuk mengandalkan Kamu selalu. Ini doa kami ya Tuhan. Valeri berdoa bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dalam setiap pribadi kami, supaya kami dapat mempraktekkan, menghidupinya dalam hidup kami. Dan sejak hari ini, kami mengerti dan percaya bahwa kami adalah anak-anak. Itu sebabnya kami punya hak, kami punya bagian untuk dapat menerima dari segala janji-janji, bahkan apa yang Kau punya, segala berkat, bahkan warisan ilahi yang Kau punya, Kau dapat wariskan kepada kami sebagai anak-anak. Kami punya hak untuk menerima itu. Terima kasih, berkati kami hari ini. Dan pertemuan orang tua murid, berkati kami. Sepanjang pertemuan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.